Bab 3541, Rencana Malam Selamanya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Liang Qiu berkata sambil mengerutkan kening, jika hanya untuk menjadi kekuatan pertama, tidak perlu bagi 5 sekte besar untuk berpartisipasi dalam rencana yang berisiko seperti itu. Mereka perlahan berkembang dan akan segera menjadi kekuatan pertama di negara bagian lain. Setelah menjadi kekuatan pertama, hak istimewa apa yang Anda miliki? Fang Yu bertanya. Hak istimewa. Liang Qiu tertegun sejenak, lalu menjawab, Tuan Daoyu seharusnya berarti keuntungan menjadi kekuatan pertama. Keuntungan ini tidak terbatas. Begitu Anda menjadi kekuatan pertama di suatu area, itu berarti Anda dapat mengendalikan semua aturan di area tersebut. Sama seperti dinasti Fuyin di Gurun Selatan, Kaisar Fu mengendalikan seluruh area. Dia adalah penguasa tertinggi di sana. Dia dapat menetapkan aturan untuk membatasi semua kekuatan di area tersebut. Artinya, selama Anda menjadi kekuatan pertama, Anda dapat memperoleh keuntungan melalui berbagai cara, bukan? Fang Yu bertanya, bisa dikatakan begitu. Liang Qiu berkata, seperti Wuzu kita memiliki 4 kekuatan utama, dan kekuatan mereka pada dasarnya sama, jadi pola di Wuzu masih sangat jelas, dan tidak seorang pun dari kita dapat ikut campur sendiri dalam perumusan aturan yang terkait dengan seluruh wilayah. Gagasan apapun hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari 3 kekuatan utama lainnya. Liang Qiu berkata, oleh karena itu, di Wuzu, dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan yang ketat, dan kekuatan-kekuatan utama berkembang dengan bebas. Fang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika menjadi kekuatan pertama dapat sepenuhnya mengendalikan hak untuk berbicara di suatu wilayah, maka alasan bagi yang disebut kaisar untuk melakukan ini jelas. Hanya saja, manfaat seperti apa yang ingin dia dapatkan dengan mengendalikan kekuatan pertama. Alam kultivasi kaisar harus di atas Xuanxian. Dan manfaat yang ingin didapatkan oleh seorang Xuanxian jelas bukan yang disebut spar senjata sihir yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Apa itu? Apakah ada sesuatu yang membutuhkan kekuatan pertama untuk mendapatkannya? Apakah hanya untuk mendapatkan kekuatan untuk membuat aturan? Tetapi aturan itu awalnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang ingin dia dapatkan? Fang Yu berpikir, sambil memikirkannya, saya tiba di gerbang Furong. Gerbang Furong terletak di pegunungan yang dalam, dibangun di atas danau yang besar, dan lingkungannya sangat indah. Berjalan masuk dari gerbang, Anda dapat melihat bunga kembang sepatu putih di sepanjang jalan. Ada pemandangan yang indah di sepanjang jalan, dan saya juga melihat banyak pengikut sekte Furong. Ada laki-laki dan perempuan, tetapi lebih banyak perempuan. Liang Qiu membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke tempat yang tenang. Di sini ada mata air kecil dengan bunga kembang sepatu besar yang mekar yang terlihat sangat indah. Ada juga suara mata air di belakang, dan lingkungannya cukup bagus. Disinilah aku biasanya berlatih. Namanya teras Furong. Liang Qiu memperkenalkan. Lumayan, Fang Yu menjawab. Sekte kami sudah tahu apa yang terjadi di Akademi Wanli. Guruku dan beberapa tetua telah memintaku untuk datang dan berbicara dengan mereka. Liang Qiu berkata kepada Fang Yu, Tuan Daoyu, Nona Miaoyi, aku harus pergi sebentar. Aku sarankan kalian pergi untuk memulihkan diri dulu. Kata Fang Yu, jika luka kalian tidak bisa sembuh tepat waktu, kalian harus menghadapi situasi di depan kalian terlebih dahulu. Kata Liang Qiu sambil tersenyum tipis. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Fang Yu berjalan ke panggung bunga hibiskus, dan berbalik untuk melihat Han Miaoyi berdiri di kejauhan, hanya saja tidak membawa Yuan Susheng. Kalian datang ke sini, kata Fang Yu. Han Miaoyi cemberut, tetapi tidak berani untuk tidak mematuhi perintah, jadi dia datang ke panggung dan melepaskan Yuan Susheng lagi. Yuan Susheng, yang berlumuran darah, bahkan sedikit merusak keindahan tempat itu. Pada saat ini, Yuan Susheng sudah dalam keadaan koma. Fang Yu mengulurkan jarinya dan melepaskan sedikit truki untuk membangunkan Yuan Susheng. Tubuh Yuan Susheng terguncang, dan kesadarannya telah pulih, tetapi karena cedera serius, dia tidak bisa membuka matanya. Presiden Yuan, Anda harus tahu situasi spesifiknya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Saya hanya ingin bertanya, siapa kaisar di belakang Anda? Dari mana dia berasal, dan mengapa Anda semua mendengarkannya? Fang Yu mengajukan semua pertanyaan kunci sekaligus. Yuan Susheng tidak berbicara, tetapi pada saat ini,
hatinya sangat sakit. Dia ingin membuktikan Tao dan menjadi Raja Abadi, tetapi dia bahkan belum menyentuh pintu itu, tetapi dia akan kehilangan nyawanya. Mimpi dan prestasi masa lalunya menjadi tidak berarti, dan semuanya akan hilang dengan kematiannya. Zhang Baihe sudah mati, begitu juga Zhong Taisui. Rencana mereka benar-benar gagal. Yuan Shusheng penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. Jika dia tidak setuju sejak awal, dan dengan tegas menahan diri untuk tidak menaiki kapal itu dan berpartisipasi dalam rencana itu, dia tidak akan berakhir seperti sekarang. Hei, jangan berhenti bicara. Meskipun kamu benar-benar bisa berhenti bicara, menurutku Kaisar hanya meninggalkanmu dalam pelarian dan tidak menyelamatkanmu. Kurasa kamu tidak perlu membantunya merahasiakan apapun. Itu rahasia, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat, mungkin aku bisa menghajar Kaisar itu dengan keras di masa depan untuk membalaskan dendammu. Fang Yu berkata lagi. Mendengar ini, Yuan Shusheng terkejut. Memang, di saat seperti ini, mengapa dia menyimpan rahasia untuk Kaisar terkutuk itu? Dia hampir mati, tentu saja dia ingin Fang Yu mati, tetapi di saat yang sama dia juga ingin Kaisar yang menyeretnya ke dalam air mati. Yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah binasa bersama adalah akhir yang terbaik baginya. Rencana Kaisar, Malam Abadi. Yuan Shusheng berkata dengan susah payah. Rencana Malam Abadi, apa sebenarnya yang akan dilakukan rencana ini? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Mengendalikan gurun selatan. Yuan Shusheng berkata lagi, dengan mengendalikan setiap area, tujuan mengendalikan gurun selatan akhirnya tercapai. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah mengendalikan gurun selatan, apa yang ingin mereka lakukan? Fang Yu bertanya lagi, tidak, aku tidak tahu. Kita bekerja sama dengan Kaisar, dan dia akan memberi kita keuntungan, jawab Yuan Shusheng. Keuntungan macam apa yang bisa menyeret kalian para ahli yang sudah berdiri di puncak wushu ke dalam air? Fang Yu bertanya-tanya. Pertanyaan ini menusuk hati Yuan Shusheng seperti pisau. Jika bukan karena kitab suci itu, dia tidak akan setuju untuk bekerja sama-sama sekali. Petik 2. Dia berjanji, untuk memberiku kitab suci yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, untuk membantuku memahami. Hukum Dao besar, jawab Yuan Shusheng. Kitab suci Raja Abadi, hukum Dao. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ini memang godaan yang besar, tetapi kamu bahkan belum sampai di Xuanxian, mengapa kamu berpikir untuk memahami hukum Dao? Apakah kamu ingin? Terlalu banyak. Yuan Shusheng berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya dan menatap Fang Yu. Ada kebencian dan penyesalan di matanya. Pada akhirnya, tubuhnya menjadi kaku dan terengah-engah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, pertama-tama menggunakan indera spiritualnya untuk mencari tubuh Yuan Shusheng dari atas ke bawah, tetapi tidak menemukan tas penyimpanan atau cincin penyimpanan, jadi dia berdiri dan berkata, ini jalan buntu, ini benar-benar menyedihkan. Aku orang baik sampai akhir, ayo bakar kamu. Boom, pikiran Fang Yu bergerak, dan tubuh Yuan Shusheng terbakar dengan api yang mengamuk. Dalam 2 atau 3 detik, itu berubah menjadi abu, apakah ini sudah mati? Membosankan, Han Miaoyi cemberut dan berkata. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, setidaknya dia mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum dia meninggal. Tidak ada konten yang berharga juga. Han Miaoyi berkata dengan canggung. Kenapa tidak? Setidaknya aku tahu bahwa rencana malam abadi ini ditujukan ke seluruh gurun selatan. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, gurun selatan sangat besar, ada banyak wilayah seukuran Wuzhu dan Bizu, rencana ini mencakup begitu banyak wilayah, dan mungkin ada lebih dari satu kaisar di belakangnya, tetapi kekuatannya sangat besar. Mendengar ini, Han Miaoyi tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya, melangkah maju, dan bertanya, Tuan, apakah ada pengadilan suci lain di belakangmu? Sulit untuk mengatakannya, setidaknya Zhang Baihe, Yuan Shusheng, Zhong Taisui, dan sarana serta aura yang dilepaskan oleh Kaisar tidak memiliki energi hijau ikonik dari pengadilan suci. Fang Yu berkata dengan mata berkedip. Oleh karena itu, rencana ini belum terlihat oleh pengadilan suci, tetapi tidak dapat dipastikan 100% bahwa pengadilan suci tidak termasuk di antara mereka. Bagaimanapun, rencana berskala besar semacam ini yang mencakup seluruh gurun selatan memang sangat mirip dengan gaya pengadilan suci. Han Miaoyi mengangguk. Setelah melewati benua Yunyun dan alam iblis, dia tahu apa arti pengadilan suci bagi Fang Yu. Selain itu,
pengadilan suci juga memiliki gagasan tentang tubuh iblisnya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, pengadilan suci adalah musuh bebuyutan yang paling berbahaya. Kaisar melarikan diri, dan kemudian orang-orang itu mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Han Miaoyi bertanya. Sekarang, mari kita istirahat dulu. Fang Yu duduk dan berkata, sejak memasuki area pusat wushu, itu tidak berhenti untuk sementara waktu. Han Miaoyi duduk di samping Fang Yu, lalu berkata dengan sedikit kesal, Guru, mengapa Anda memilih untuk datang ke Sekte Furong? Mengapa kita tidak pergi ke kota Suijing? Anda lihat, sebagian besar sekte adalah wanita. Ya, dan berpakaian sangat genit, itu bukan sekte yang serius pada pandangan pertama. Juga, lihat lingkungan sekitar, di mana tempat yang cocok untuk pria maskulin seperti Anda. Mari kita tinggalkan tempat ini dan beristirahat di tempat lain. Saya pikir, penampilan Anda akhir-akhir ini agak tidak normal. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh, menatap Han Miaoyi dengan serius, dan berkata. Han Miaoyi terkejut dengan ekspresi ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, mengapa saya tidak normal? Saya merasa Anda tiba-tiba menjadi cemburu dan cemburu, tetapi Anda tidak seperti ini sebelumnya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, juga, keadaan Anda saat ini juga sangat aneh. Sedetik kemudian Anda berbicara dengan kesadaran iblis Anda, dan detik berikutnya Anda berbicara lagi. Kesadaran itu telah menjadi kesadaran ilahi dan berbicara, yang terbukti dari perubahan gelar Anda. Meskipun kesadaran ilahi dan kesadaran iblis juga muncul secara bergantian sebelumnya, setiap kali mereka muncul, mereka pasti akan mendominasi untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu itu, tidak akan ada perubahan tiba-tiba. Tetapi dalam situasi Anda saat ini, kedua kesadaran itu bergantian setiap saat. Han Miaoyi sendiri tahu apa yang dikatakan Fang Yu. Terutama seringnya pergantian kesadaran ilahi dan kesadaran iblis. Ini dimulai ketika Fang Yu mengeluarkan seruling suksian dan memainkannya. Sejak saat itu, kedua kesadaran itu mendominasi pada saat yang sama. Pintu kandang asli tampaknya terbuka, dan tidak ada kesadaran yang bisa ditutup lagi. Mengenai kecemburuan, Han Miaoyi tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak akan terlalu senang ketika dia melihat lawan jenis lain muncul di samping Fang Yu. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi tidak peduli perubahan seperti apa, Han Miaoyi tidak dapat menjelaskan mengapa perubahan seperti itu terjadi. Aku tidak tahu mengapa. Han Miaoyi menundukkan kepalanya dan berkata, kamu biarkan kesadaran ilahi berbicara. Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, Han Miaoyi mengangkat kepalanya dan berkata, Saudara Fang, saya tidak dapat menjelaskan alasannya. Tetapi apakah itu kesadaran iblis atau saya, perasaannya sama. Sekarang karena tidak ada biksu lain di sekitar, nama Han Miaoyi untuk Fang Yu juga telah berubah kembali ke nama sebelumnya. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata kesadaran ilahi, alisnya berkerut lebih kencang. Alasan mengapa dia peduli dengan perubahan karakter Han Miaoyi adalah karena bahaya tersembunyi yang sangat besar dari para dewa dan iblis itu sendiri. Fang Yu tidak lupa bahwa alasan mengapa dia membawa Han Miaoyi pergi dari benua Yunyun adalah untuk mencegah para dewa dan iblis menempuh jalan kegilaan dan kehancuran sebanyak mungkin di masa depan. Oleh karena itu, setiap kelainan pada para dewa dan iblis patut diperhatikan. Terutama anomali fase tiba-tiba ini. Mengapa terjadi perubahan temperamen? Mengapa kedua jenis kesadaran tidak lagi secara bergantian mendominasi tubuh, tetapi hidup berdampingan? Jika ini terus berlanjut, apakah tubuh para dewa dan iblis akan segera mencapai situasi di mana sifat ilahi dan sifat iblis saling eksklusif, dan akhirnya mengarah pada kegilaan total dan pelarian? Pada saat itu, apakah Fang Yu masih memiliki cara untuk membuat tubuh para dewa dan iblis, atau Han Miaoyi kembali normal? Ini adalah pertanyaan serius. Sejak Han Miaoyi dibawa keluar, Fang Yu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kedua kesadaranmu baru-baru ini merasakan penolakan satu sama lain. Apakah akan membaik? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Ya, Guru, saya masih membencinya. Han Miaoyi segera mulai berbicara, membiarkan kesadaran ilahi berbicara. Kata Fang Yu. Han Miaoyi harus menutup mulutnya dengan sedih, dan kemudian berkata, Saudara Fang, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan, kita selalu merasa seperti itu, dan sekarang kita hidup berdampingan, siapapun yang ingin berbicara dapat mendominasi tubuh, bicaralah.
Petik 2. Apakah ini berarti bahwa kalian benar-benar telah mencapai hubungan hidup berdampingan dan tidak akan terkoyak di masa depan? Fang Yu berkata sambil mengerutkan kening. Tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, akar masalah dengan para dewa dan iblis terletak pada kebencian antara para dewa dan iblis yang telah tertanam dalam darah mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihapuskan. Selama para dewa dan kesadaran iblis ada pada saat yang sama, maka masalah ini tidak dapat diselesaikan. Pada saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Saya tidak berpikir itu perlu menjadi begitu mutlak. Para dewa dan iblis tidak pernah menemukan keberadaan seperti Tuan di masa lalu. Suara air mata dingin yang ekstrim juga terdengar, seperti para dewa dan iblis dalam situasi ini, mungkin itu belum muncul di masa lalu. Petik 2. Anda berbicara tentang koeksistensi dua kesadaran yang secara bergantian mendominasi tubuh ini. Bagaimana mungkin ini tidak muncul? Ini adalah keadaan normal para dewa dan iblis. Ini juga merupakan awal dari masa depan. Yang terkoyak, Anda tidak mengerti dan tidak dapat berbicara. Li Huoyu berkata dengan marah. Saya tidak berbicara tentang koeksistensi dua kesadaran, tetapi situasi persaingan dan kecemburuan. Air mata dingin yang ekstrim berkata dengan dingin, jelas, para dewa dan iblis saat ini sangat bergantung pada tuan mereka, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki cinta lawan jenis di antara mereka. Beranikah kau mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, apakah para dewa dan iblis pernah muncul di masa lalu? Jika belum muncul, itu berarti generasi dewa dan iblis ini telah mengalami perubahan yang sangat langka, yaitu kecenderungan emosional terhadap tuannya. Mendengar kata-kata ini, Li Huoyu terdiam. Cinta, tidak juga. Fang Yu juga mengerutkan kening. Kekaguman, ketergantungan, semuanya adalah ekspresi emosi. Tuan tidak perlu khawatir tentang itu. Yang ingin kukatakan adalah, tubuh dewa dan iblis memiliki perubahan emosi dengan Tuan, yang berarti bahwa dia sebenarnya telah bersama masa lalu. Para dewa dan iblis berbeda, mungkin, jika Anda ingin para dewa dan iblis tidak menuju kehancuran di masa depan, ini adalah titik masuk. Kata Ji Hansi, titik masuk, apa metode masuknya? Tanya Fang Yu. Sebenarnya, ini sangat intuitif. Para dewa dan iblis saat ini, apakah mereka memiliki kesadaran ilahi atau kesadaran iblis, memiliki perasaan yang sama terhadap Tuan mereka. Artinya, ketika perasaan mereka terhadap Tuan mereka melebihi kebencian mereka satu sama lain, maka Sang Tuan dapat membuat mereka hidup dalam harmoni. Kata Extreme Culters, mengapa Anda memiliki perasaan yang aneh ketika Anda menjelaskannya seperti ini? Kata Fang Yu, lagi pula, kamu biasanya terlihat acuh tak acuh, mengapa kamu begitu teliti dalam hal-hal emosional? Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Kalimat terakhir adalah kebenaran. Thirst of Extreme Cult biasanya memiliki nada dingin dalam nada bicaranya, tetapi dalam kata-kata dan pikiran mereka, mereka semua mengungkapkan kepekaan. Sebaliknya, Li Huoyu, yang biasanya banyak bicara dan sering berbicara dengan emosi, seringkali tampak terlalu rasional. Misalnya, ketika menyangkut kecenderungan emosional para dewa dan iblis, Li Huoyu diam saja. Dia benar-benar tampaknya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, jadi dia tidak bisa mengatakan alasannya. Harus kukatakan bahwa Li Huoyu dan Extreme Culters adalah pasangan roh artefak yang sangat menarik. Semuanya saling melengkapi dan relatif. Mereka sedikit seperti kesadaran ilahi dan kesadaran iblis para dewa dan iblis. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tidak merenungkan pertanyaan ini lebih jauh. Dia setuju dengan gagasan Culters. Namun, bagaimana melakukannya adalah pertanyaannya. Hal yang harus dilakukan oleh guru sangatlah sederhana, yaitu memberikan perhatian lebih kepada para dewa dan iblis, sehingga dia dapat merasakan kebaikan hati guru. Selain itu, selalu perhatikan dinamika emosinya, sehingga dapat memahami apakah pengecualian antara kesadaran dewa dan kesadaran iblis itu pasti. Tingkat perubahannya, jika memang ada perubahan, selama kamu melakukan intervensi lebih awal, itu dapat dihentikan. Air mata dingin yang ekstrim menambahkan, artinya, guru tidak dapat merangsang para dewa dan iblis. Jika para dewa dan iblis merasa bahwa mereka telah kehilangan bagian dari emosimu ini, maka aku khawatir, itu tidak dapat mengubah akhir kehancuran. Baiklah, aku akan mengerti jika kamu mengatakan itu. Jawab Fang Yu. Han Miaoyi duduk di samping dan menatap kosong ke arah Fang Yu, yang sedang berpikir keras. Tuan, apakah ada yang salah denganku? Han Miaoyi bertanya dengan suara rendah,
menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak masalah, kondisimu saat ini sangat baik, tetapi ingatlah, kapanpun. Tidak boleh ada konflik yang kuat antara kedua kesadaranmu. Fang Yu memikirkannya dan berkata, jika suatu hari kamu merasa emosimu tidak benar, kamu harus memberitahuku. Melihat ekspresi serius Fang Yu, Han Miaoyi merasa hangat di hatinya, menundukkan kepalanya, dan menjawab, baiklah, aku pasti akan memberitahumu, Tuan. Fang Yu melihat gerakan Han Miaoyi dan merasa sedikit rumit. Tentu saja dia mengerti arti dari teriakan dingin yang ekstrim itu. Hanya saja, masalah emosional merupakan kelemahannya. Setelah hidup di bumi terlalu lama dan melihat terlalu banyak orang pergi dan muncul, mentalitasnya telah mengeras sampai batas tertentu. Performa keseluruhannya, sulit untuk memiliki perasaan yang sangat dalam. Terutama cinta. Bagi Fang Yu, itu terlalu jauh. Lupakan saja, aku tidak menginginkannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan token yang ditinggalkan oleh ikan mas kecil itu sebelum dia pergi. Dia ingin mempelajari asal-usul ikan mas kecil itu dari token itu. Namun, begitu dia mengeluarkan token ini, suasana hati Han Miaoyi yang baik di depannya langsung berubah buruk. Fang Yu memperhatikan perubahan ekspresi Han Miaoyi, teringat kata-kata ekstrim cold thirst, dan berkata, aku hanya ingin belajar dari token ini, dari keluarga mana ikan mas kecil ini berasal, tidak ada arti lain. Ekspresi Han Miaoyi sedikit melunak, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Guru, aku akan belajar denganmu. Apa yang terjadi di Akademi Wanli segera menimbulkan sensasi di dalam dan luar wushu. Akademi Wanli, salah satu dari 4 kekuatan utama, diratakan. Seluruh akademi berubah menjadi reruntuhan besar. Mengenai apa yang terjadi di dalam, masih ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Akademi Wanli diserang oleh kekuatan yang lebih kuat dan tidak dapat melawan, dan akhirnya musnah. Namun, pernyataan ini tidak dapat dipertahankan, karena sebagian besar mahasiswa dan dosen Akademi Wanli masih hidup dan sehat. Jika Anda benar-benar ingin menghancurkan sekolah, mustahil untuk tidak menghadapi dosen dan mahasiswa ini bersama-sama. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa seorang pria kuat di Akademi Wanli mengalami masalah saat berkultivasi dan melepaskan energi magis yang mengerikan di luar kendali, yang menyebabkan runtuhnya Akademi Wanli. Adapun argumen lain, hanya sedikit kultivator yang berani membahasnya. Artinya, urusan Akademi Wanli saat ini adalah upaya bersama dari 3 kekuatan lainnya. Di Wushu, semua hal yang melibatkan 4 kekuatan utama harus sangat hati-hati. Yang terbaik adalah tidak membahasnya, jika tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan bencana. Oleh karena itu, meskipun banyak biksu berpikir demikian, tetapi saya tidak berani membahas alasan dan proses spesifiknya, karena takut dipanggil oleh 3 kekuatan utama untuk menyelesaikan akun. Adapun situasi sebenarnya, pada kenyataannya, hanya sedikit yang berpartisipasi dalam pertempuran yang mengetahui seluruh proses. Karena proses pertempuran ini begitu cepat, bahkan para dosen dan mahasiswa di Akademi Wanli tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan kekuatan yang mengerikan menyebar, dan mereka hanya bisa menjadi liar dan melarikan diri dari Akademi Wanli. Tetapi tidak peduli apa kebenarannya, itu adalah fakta bahwa Akademi Wanli telah berubah menjadi reruntuhan. Sementara sebagian besar dosen dan mahasiswa berhasil melarikan diri, Dekan Yuan Susheng dan Dekan Tua Zhang Baihe tidak berbicara. Ini mengejutkan para biksu di seluruh Wushu. Tidak mungkin, 2 pembangkit tenaga listrik teratas ini telah meninggal dan menghilang. Jika tidak terjadi apa-apa pada mereka, mustahil untuk tidak menjelaskannya saat ini, menstabilkan suasana hati banyak dosen dan mahasiswa, dan pada saat yang sama menyampaikan sinyal ke Wushu bahwa Akademi Wanli belum runtuh. Tetapi tidak ada dari mereka yang berdiri untuk berbicara, yang berarti, bahkan jika mereka tidak mati, mereka sudah berada dalam situasi yang sangat sulit. Kesimpulan semacam ini sangat masuk akal, dan juga disetujui oleh sebagian besar biksu di Wushu. Oleh karena itu, seluruh Wushu sangat terkejut. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan utama. Awalnya, mereka berpikir bahwa dalam 1 hari, seluruh kekuatan akan hancur, dan itu hanya akan terjadi pada banyak kekuatan kecil dan menengah. Tanpa diduga, bahkan raksasa seperti Akademi Wanli, akan menghadapi hal seperti itu. Betapa sucinya membuat Akademi Wanli seperti ini. Untuk sementara waktu, banyak kultivator tidak hanya membahas Akademi Wanli,
tetapi juga panik di dalam hati mereka. Tidak seorang pun tahu apakah kehancuran Akademi Wanli hanyalah permulaan. Bahkan satu dari 4 kekuatan utama telah disapu bersih dengan mudah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kekuatan kecil dan menengah ini menghadapi hal seperti itu, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka akan disapu bersih dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, sekarang seluruh Wuzu memperhatikan pergerakan 3 kekuatan utama lainnya. Mereka semua tahu bahwa hanya keberadaan 3 kekuatan utama yang benar-benar dapat berhubungan dengan orang dalam. Jika itu benar-benar tindakan kekuatan eksternal, maka 3 kekuatan utama juga harus mengambil tindakan untuk memiliki kesempatan untuk melawan. Gerbang Furong, di aula diskusi. Zhong Taisui, 5 sekte berani mengulurkan tangan mereka ke Wuzu kita, sungguh berani. Guru Liang Qiyu, Bai Sueyan, kepala sekte Furong saat ini, berdiri dari meja dengan wajah jelek. Ada juga 4 tetua yang hadir, 3 wanita dan 1 pria. Wajah mereka juga sangat jelek, dan mata mereka penuh dengan kemarahan. Luka Liang Qiyu sangat serius. Menurutnya, jika orang kuat bernama Dao Yu tidak hadir, hari ini hampir pasti akan terjadi situasi kematian. Ketika mereka berpikir bahwa masa depan sekte mereka hampir hancur oleh konspirasi kekuatan eksternal, mereka berdua takut dan marah dalam hati mereka. Kita harus menemukan 5 sekte untuk didiskusikan. Seorang tetua berkata, tidak semudah meminta mereka untuk mengatakannya, kita harus membuat mereka membayar harganya. Harga yang mahal, Bai Sueyan berkata dengan dingin, setelah kejadian hari ini, saya yakin bahwa Sui Jingcheng dan Bijia tidak akan melepaskannya, kita semua telah menderita kerugian yang signifikan. Petik 2. Adapun Akademi Wanli, karena Yuan Shusheng dan Zhang Baihe keduanya mati, dan seluruh akademi telah hancur, kita tidak bisa lagi mengejarnya. Tetapi 5 sekte, kita harus mengejarnya sampai akhir. Mengapa mereka mengulurkan tangan sejauh itu? Nada bicara Bai Sueyan penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Tuan, para tetua, apakah itu Akademi Wanli atau 5 sekte besar? Ada keberadaan misterius di belakang mereka, dan mereka telah menjadi kaisar. Liang Qiyu di tengah aula berkata, saya pikir, kaisar ini adalah kuncinya. Kaisar, kekuatan apa yang berani bermain api antara Wuzu dan Bisu? Bai Sueyan berkata dengan wajah jelek. Jangan membicarakannya untuk saat ini, Liang Qiyu membutuhkan penyembuhan dan pemulihan, saya akan menunggu perawatan terkoordinasi. Tetua lainnya bangkit dan berkata, baiklah, kalian semua pergi, saya akan menemui tamu terhormat yang menyelamatkan hidup Liang Qiyu dan lahir di keluarga Raja Abadi di Belantara Utara. Wajah Bai Sueyan sedikit melembut dan berkata, Wang. Di panggung Furong, Fang Yu mengamati token platina itu sebentar, tetapi tidak menemukan banyak hal. Itu adalah token biasa, yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara dan melepaskan napas tertentu untuk mengungkapkan identitas. Namun, token itu tetap tidak mengungkapkan nama atau informasi lain dari keluarga Raja Abadi tempat ikan mas kecil itu berada. Setelah meletakkan token itu, binatang pemakan udara, yang sudah lama tidak keluar, mengambil inisiatif untuk keluar dari saku dalam pakaian dan berjalan maju mundur di panggung teratai suci. Anjing hitam kecil, Han Miaoyi melangkah maju, berjongkok, dan membelai punggung berbulu binatang pemakan udara berbentuk anak anjing itu. Tidak peduli seberapa ganasnya binatang itu saat tumbuh besar, bentuk anak anjing itu masih cukup imut. Kali ini binatang pemakan udara itu kembali, dan Fang Yu sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Namun sebenarnya, kedua belah pihak tidak memiliki apapun untuk dikomunikasikan, karena binatang pemakan udara itu tidak dapat berbicara dengan bahasa manusia, dan tidak dapat menulis dengan cakar kecilnya seperti Bei. Wang, setelah binatang pemakan udara itu keluar, Bei juga berinisiatif untuk muncul, seolah-olah dia belum bangun. Dibandingkan dengan binatang pemakan udara yang suka berjalan-jalan, Bei relatif pendiam, hanya berbaring di bahu Fang Yu dengan ekspresi lelah di wajahnya. Yang satu diam, yang satu bergerak, yang satu hitam dan yang satu putih. Aku pasti tidak akan percaya bahwa tidak ada hubungan antara kalian berdua, dan perhatiannya mungkin cukup dekat. Fang Yu berpikir dalam hati saat dia mengamati binatang pemakan udara dan Bei. Han Miaoyi menggoda binatang yang kosong itu, Fang Yu dan Bei duduk di tempat, memejamkan mata, dan memasuki menara Qiankun. Dia datang ke lantai 4 menara Qiankun, dan di depannya ada puncaknya.
Ketika dia pertama kali datang ke sini, Fang Yu sudah mencoba memanjat sekali, tetapi dia tergelincir saat memasuki area hijau lebih dari 1.500 meter. Sudah waktunya untuk mulai meneliti cara menembus lantai 4. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap gunung di depannya. Kemudian, dia berangkat dan memulai pendakian kedua. Bagian depan masih mulus, tetapi Fang Yu berhenti sebelum memasuki area hijau gunung. Dia tahu bahwa koin batu di atas sangat licin dan tidak dapat digenggam dengan kedua tangan dan kaki. Bagaimana cara melakukannya? Ketika saya melompat, saya menghancurkan beberapa cekungan dari dinding gunung untuk digunakan sebagai pijakan bagi tangan atau kaki saya. Mungkin ini cara untuk melakukannya. Fang Yu berpikir begitu, dia menendang kakinya dengan keras, dan memantul ke atas. Di lingkungan di mana ki sejati tidak dapat digunakan dan tekanan di sekitarnya meningkat seiring ketinggian, begitu Anda meleset, Anda harus memulai dari awal. Oleh karena itu, Fang Yu sangat berhati-hati dan serius. Dia bangkit hingga ketinggian sekitar 50 meter, dan dengan cepat melayangkan dua pukulan ke batu hijau di depannya. Bang, bang, dua pukulan jatuh, dan benar saja, batu gunung itu hancur dari dua cekungan. Fang Yu segera memasukkan tangannya, dan ingin menggunakan dua area cekungan ini sebagai titik tumpu dan terus memanjat. Akan tetapi, meskipun tangannya mencapai cekungan itu, dia tetap tidak dapat meraih apapun dan meluncur keluar dalam satu gerakan. Begitu saja, dia kehilangan keseimbangan lagi dan jatuh ke belakang. Hus, bang. Fang Yu jatuh kembali ke titik awal di kaki gunung lagi. Terlalu licin. Bahkan jika kamu menghancurkan lubang itu, kamu tidak dapat memegang atau menginjaknya dengan kuat. Kamu harus menggunakan metode lain. Fang Yu berdiri, berkacak pinggang, dan berpikir. Selanjutnya, dia mencoba lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Batu itu mulai jatuh dari area hijau lagi, dan jatuh lebih dari selusin kali berturut-turut, tetapi semua metode tidak berhasil. Baru setelah suara itu terdengar dari luar, Fang Yu tersadar, dan kesadarannya menghilang dari menara Qiankun. Aku melihat seorang kultivator wanita mengenakan jubah putih dengan wajah anggun muncul di depan teras teratai. Pada saat ini, kultivator wanita itu menatap Fang Yu dan anak anjing berbulu putih di pundaknya, dan melirik Han Miaoyi yang sedang bermain dengan anak anjing berbulu hitam tidak jauh dari sana. Ada keterkejutan dan keraguan yang jelas di matanya. "Halo, siapa Anda?" tanya Fang Yu. "Bolehkah saya bertanya apakah yang mulia adalah Dao Yu Senior?" Kultivator wanita itu bertanya. "Ya, saya Dao Yu," jawab Fang Yu. "Kepala Sekte Furong Bawah, Bai Sueyan, datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda demi murid kesayangannya Liang Qiu." Bai Sueyan membungkuk dan memberi hormat dengan sikap yang sangat hormat. "Oh, Anda adalah kepala Sekte Furong. Maafkan saya." Fang Yu juga mengepalkan tangannya. Dao Yu Senior tertawa. "Ayo pergi," kata Bai Sueyan dengan rendah hati. "Jangan, aku hanya pengikut kecil di samping ikan mas kecil itu. Jika aku tidak pantas menyandang gelar senior, kau bisa memanggilku Tuan Dao Yu." Fang Yu berkata, "Jangan terlalu berhati-hati." Bayangan hitam di depan biji yang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan senyum sinis di wajahnya saat ini. Wajah Bijiang pucat pasi. Situasi tragis Bijia membuatnya kehilangan semua harapan. Saat ini, hanya ada keputusasaan dan kemurungan di hatinya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, keluarga besar yang telah dikelola dengan susah payah selama puluhan generasi juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama di Wuzhu saat ini, dan tampaknya sangat rentan. Ribuan gedung tinggi runtuh dalam sekejap. Akhir seperti itu membuat Bijiang meragukan bahkan jalur kultivasi yang dia jalani dalam hidupnya. Alam Tianyuan Xuanxian sudah menjadi alam yang sangat tinggi. Tetapi keluarga Bi hancur, tetapi Bijiang tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menyaksikan anggota keluarganya mati secara tragis satu persatu. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Bi Hantian dan Bi Lingtian. Bijiang tidak bisa menghentikannya. Awalnya, dia tidak bisa menghadapi Bi Hantian dan Bi Lingtian dengan kejam, tetapi dia ingin menghentikan mereka nanti. Tetapi diganggu oleh Kaisar, dan dia tidak bisa lagi mengubah hasilnya. "Bijiang, jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan takdirmu sendiri, kekuatanmu masih jauh dari cukup." Udara hitam di atas bayangan perlahan menghilang, menampakkan seorang kultivator pria dengan baju besi hitam.
Kultivator pria itu juga mengenakan mahkota di kepalanya, dengan wajah tegas dan mata tajam. Ini adalah Kaisar. Mendengar kalimat ini, Bijiang tidak menanggapi. Awalnya, kamu masih memiliki nilai guna tertentu. Aku membunuh semua biksu yang berhubungan darah denganmu, hanya untuk memutus akar cinta padamu. Tetapi sekarang tampaknya kamu masih terlalu terlibat dalam emosi duniawi, dan kamu belum menjadi fondasi yang terkuat. Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kata-kata ini membuat mata Bijiang tiba-tiba menjadi tajam, menatap Kaisar di depannya. Tolong, dia membunuh keluarga Bi dan berkata dia membantunya. Hati Bijiang yang sudah putus asa sekarang terbakar oleh amarah. Aku akan membunuhmu, aku akan membuatmu membayar. Bijiang meraung, kekuatan abadi di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, dan dia bergegas menuju Kaisar di depannya. Kaisar tidak menghindar, tetapi malah menunjukkan senyum aneh. Puff! Begitu Bijiang melepaskan kekuatan abadinya, dia merasakan sakit yang tajam di meridiannya dan menyemburkan seteguk darah. Kekuatan abadi yang dia ledakkan, langsung menembus tubuh Kaisar dan menghantam tanah di belakangnya. Boom! Tanah di belakangnya meledak, menciptakan kawah besar. Tubuh Kaisar masih berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Bijiang mencengkeram dadanya, matanya terbuka lebar, menatap Kaisar di depannya. Dia menemukan bahwa meridiannya telah pecah di banyak tempat, dan dia tidak bisa lagi mengoperasikan kekuatan abadi secara normal. Kapan? Bijiang menatap dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa sudah ada kumpulan tanda abu-abu dan hitam di roh primordialnya. Jejak ini perlahan menyebar, berakar pada roh primordialnya. Melihat pemandangan ini, Bijiang tertegun sejenak, lalu menatap ke langit dan tersenyum sedih. Kaisar, tidak peduli apa tujuanmu, kamu tidak dapat mencapainya. Keluarga Bi kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika mereka menjadi jiwa yang penuh dendam. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bijiang meraung dengan kebencian. Tidak ada artinya mengatakan kata-kata ini sekarang. Kaisar berkata dengan ringan, sekarang, akulah pemenangnya, kamulah yang kalah, dan kamu tidak memiliki kesempatan untuk berbalik lagi. Di sela-sela kata-katanya, Kaisar mengangkat telapak tangan kanannya dan meraihnya dengan ringan. Bijiang segera menjerit melengking, bergema di langit di atas Bijiaji. Di dalam gerbang Furong, Fang Yu memasuki lantai 4 menara Qiankun lagi dan mencoba beberapa kali untuk memanjat, tetapi tetap gagal. Memanjat dengan keras seperti ini jelas bukan jalannya, karena ini sama sekali bukan masalah kemampuan. Fang Yu menatap gunung di depannya dan berpikir, setelah mencapai area hijau, itu adalah area yang tidak dapat didaki. Jika kamu melewati area ini, mustahil untuk mendaki ke puncak. Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah hampir 10 kali gagal berturut-turut, Fang Yu juga meninggalkan lantai 4 menara Qiankun. Meskipun dia benar-benar ingin menerobos lantai 4 dengan cepat, dia juga tahu bahwa menerobos pagoda Qiankun sebenarnya setara dengan menerobos basis kultivasi, dan dalam proses kultivasi, tergesa-gesa tidaklah cukup. Ini adalah kebenaran abadi. Semakin tidak sabar, semakin sulit untuk menerobos. Oleh karena itu, setelah mengalami kegagalan berturut-turut, menyerah sementara adalah pilihan terbaik. Mungkin akan ada ide baru jika Anda masuk lagi. Setelah kesadarannya terpisah dari menara Qiankun, Fang Yu memeriksa situasi kakak laki-lakinya Lin Daochen. Sejauh ini, pemulihannya cukup baik, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Bahkan retakan di meridian secara bertahap diperbaiki seiring berjalannya waktu. Dengan cara ini, ketika Lin Daochen bangun, kultivasinya mungkin akan mundur, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan bakatnya, tidak sulit untuk mendaki puncak lagi. Situasinya lebih baik dari yang diharapkan. Kakak laki-laki seharusnya bisa segera bangun. Fang Yu memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya di alam iblis, wasiat Lin Daochen yang dilihatnya di alam void pasti palsu, dan itu adalah penyamaran pengadilan suci. Artinya, sejak Lin Daochen meninggalkan bumi, Fang Yu sebenarnya hanya melihat dewanya di alam iblis. Saat itu, dewa itu juga dikendalikan oleh Anran. Oleh karena itu, saat Lin Daochen bangun, itu akan menjadi dua saudara lelaki dan perempuan dalam arti sebenarnya, yang telah bertemu sejak bumi terbelah. Fang Yu benar-benar ingin tahu apa yang dialami Lin Daochen selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu apakah Lin Daochen memiliki petunjuk tentang keberadaan Master Daotian. Semua ini hanya dapat diketahui saat Lin Daochen bangun.
Tato, saat Fang Yu masih memikirkannya, langkah kaki tergesa-gesa lainnya terdengar. Tuan Dao, Yu, pengunjung itu adalah kepala sekte Furong, Bai Sueyan. Ada apa? Fang Yu bertanya. Kami baru saja mendapat berita bahwa keluarga Bi, sesuatu terjadi. Bai Sueyan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, dan bahkan ada sedikit rasa tidak nyaman di matanya. Bijia, apa yang terjadi? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Petik 2. Keluarga Bi telah hancur. Bai Sueyan berkata dengan suara yang dalam. Apakah hancur? Fang Yu berkata dengan heran, ini seperti Akademi Wanli. Tidak, ini bahkan lebih tragis. Ada mayat di seluruh wilayah Bijia, darah mengalir ke sungai, dan mungkin tidak ada anggota yang lolos. Bai Sueyan berkata, menghancurkan keluarga dalam arti sebenarnya. Fang Yu juga terkejut. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa kaisar mungkin akan dibungkam. Tanpa diduga, gerakan kaisar begitu cepat, dan serangannya begitu kejam. Seluruh keluarga Bi hancur begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di Wuzhu, setidaknya itu harus menjadi kekuatan teratas di Wuzhu. Bagaimana kaisar itu bisa menghancurkan keluarga Bi dengan mudah? Dengan kekuatan seperti itu, bukankah lebih baik mengambil tindakan lebih awal? Mengapa begitu banyak liku-liku? Mungkin tidak boleh diungkapkan karena suatu alasan. Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Fang Yu menatap Bai Sueyan di depannya lagi dan bertanya, bagaimana situasi di Sui Jingcheng? Saya belum tahu, kami baru saja menerima beritanya. Nada bicara Bai Sueyan penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dalam satu hari, 2 dari 4 kekuatan utama tumbang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan fakta bahwa keluarga Bi hancur bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Tidak peduli apa, Bijia, Sui Jingcheng, Furongmen, dan Akademi Wanli memiliki tingkat kekuatan yang sama. Jika Anda dapat menghancurkan gerbang keluarga Bi, maka Anda juga akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan gerbang Furong dan kota cermin air. Di mana pihak lain yang sakral? Mengapa mereka begitu kuat? Keluarga Bi telah hancur, dan pertemuan berikutnya akan menjadi giliran Furongmen. Inilah yang paling dikhawatirkan Bai Sueyan saat ini. Karena keluarga Bi musnah dalam waktu yang begitu singkat, itu berarti orang yang mengambil tindakan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh keluarga Bi. Maka Furongmen, yang kekuatannya pada dasarnya sama dengan Bijia, secara alami akan hancur. Bai Sueyan tidak bisa tenang, jadi dia memikirkan Fang Yu. Jika keberadaan ini dapat dengan mudah mengalahkan Zhang Baihe, jika dia bersedia membantu, Sekte Furong tidak akan dalam bahaya. Ada kemungkinan besar bahwa tembakan itu akan menjadi kaisar. Fang Yu berkata, menurut pikiranku sebelumnya, dia seharusnya melakukan hal yang sama pada Furongmen dan Sui Jingcheng di masa depan. Hanya saja, jika keempat kekuatan utama itu musnah, kekuatan mana yang akan dia dukung nanti? Fang Yu mengerutkan kening. Yuan Shu berkata sebelum hidup dan matinya bahwa apa yang disebut rencana malam abadi sebenarnya adalah kekuatan di balik kaisar. Melalui berbagai cara, dia akan mengendalikan satu negara demi satu negara hingga seluruh gurun selatan berada di bawah kendalinya. Jadi, apapun caranya, jika Anda ingin menguasai suatu wilayah, Anda harus menahan kekuatan pertama. Rencana awal kaisar adalah untuk menahan Akademi Wanli di Wuzhu dan 5 sekte besar di Bisu. Namun sekarang, 2 presiden Akademi Wanli telah dibunuh oleh Fang Yu. Tanpa inti yang begitu penting, Akademi Wanli tidak dapat mendukungnya sama sekali. Dan kaisar sekarang mencoba menghancurkan ketiga keluarga lainnya yang mengetahui tentang rencana Yongye, maka 4 kekuatan utama di Wuzhu tidak dapat digunakan lagi. Setelah menghancurkan 4 kekuatan utama, lalu menjadikan kekuatan kelima yang asli sebagai yang pertama, Fang Yu menyipitkan mata dan berpikir dalam hati. Tuan Daoyu, situasinya kritis sekarang. Jika kita akan menjadi target berikutnya, mohon minta Tuan Daoyu untuk membantu. Kita, kata Bai Sueyan, berlutut tepat di depan Fang Yu. Sebagai kepala sekte Furong, dia telah lama berdiri di puncak Wuzhu, bagaimana dia pernah berlutut di masa lalu. Namun hari ini, situasi abnormal yang dia hadapi satu demi satu telah membuatnya merasa sangat takut. Memang, di Wuzhu, keempat kekuatan utama selalu berada di zona nyaman. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang dapat menemukan masalah dengan kekuatan lain, dan hanya kekuatan lain yang selalu takut pada mereka. Namun, kaisar itu jelas merupakan orang kuat yang datang dari luar,
dan tekanan yang dibawanya belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Sueyan tahu betul bahwa di Wuzhou, keempat kekuatan utama mereka memang yang terkuat. Tetapi di negara-negara yang lebih besar, seperti Dayuan, mereka bukan apa-apa. Jika kaisar ini benar-benar berasal dari beberapa kekuatan besar, dan dia juga mengarahkan pandangannya pada empat kekuatan utama di Wuzhou, maka keempat kekuatan utama itu memang akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat Furongmen jatuh ke ujung Bijia. Oleh karena itu, Bai Sueyan berlutut di hadapan Fang Yu saat ini, tetapi tidak ada sedikit pun rasa malu atau malu dalam harga dirinya. Dia berlutut demi kehidupan ribuan murid Sekte Furong. Fang Yu memperhatikan gerakan Bai Sueyan, menyipitkan matanya, dan berkata, "Jangan khawatir, tidak jelas apa yang ingin dilakukan kaisar ini. Jika dia benar-benar membunuhnya, aku pasti menjadi target utamanya." Bai Sueyan mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika Tuan Daoyu dapat menyelamatkan kita kali ini, jika kita perlu menggunakan gerbang Furong di masa mendatang, aku akan menunggu definisinya." "Baiklah, kamu berdiri dulu, aku harus pergi ke rumah Bi untuk melihat situasinya," kata Fang Yu. Sayang, setelah berbicara, Fang Yu menatap Bei di bahunya. "Aku pernah ke rumah Bi sebelumnya, jadi tentu saja aku bisa pergi ke sana dengan cepat melalui tanda Bei." "Wang," Bei menyalak dan segera melepaskan tanda cincin. "Ayo pergi, Master Sekte Bai, pergi ke tempat kejadian untuk melihat situasinya," kata Fang Yu kepada Bai Sueyan. Setelah berbicara, Fang Yu memasuki portal. "Tunggu aku, Tuan." Saudara, Han Miaohi segera berlari ke depan dan memasuki portal dengan binatang buas kosong. Bai Sueyan sedikit bingung dengan tanda cincin ini, tetapi dia tidak ragu untuk melangkah maju dan memasuki portal. Panggil. Dalam sekejap mata, mereka datang ke Bijiaji dari Furongmen. Di wilayah Bijia asli, ada banyak bangunan yang tertata rapi, dan bangunan-bangunan di area inti Bijia sama megah dan megahnya dengan istana. Namun sekarang, tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan. Melihat sekeliling, saya melihat darah dan mayat di mana-mana, dan pemandangannya sangat tragis. Benar-benar mati. Ada juga keterkejutan di mata indah Han Miaohi. Meskipun dia tidak menyukai keluarga Bi, dia sedikit malu melihat keluarga Bi telah menjadi seperti ini dalam waktu singkat. Bai Sueyan belum pulih dari keterkejutan akibat teleportasi, tetapi perhatiannya juga teralih ketika dia melihat mayat-mayat dan darah di mana-mana. Bijia, ini Bijiaji. Tapi sekarang, keadaannya menjadi sangat mengerikan. Kaisar itu, serangannya begitu brutal sehingga dia bahkan tidak menyelamatkan satu nyawa pun. Hus! Fang Yu turun dari langit dan mendarat di tanah. Dia berjalan perlahan ke mayat mumi yang tergeletak di tanah dan berjongkok. Han Miaohi dan Bai Sueyan mengikuti di depan mayat itu. "Ini, identitas mayat ini adalah..." Begitu Bai Sueyan mendekat, ekspresinya berubah, karena dia melihat tanda emas kuno di pinggang mayat itu. "Dan gaun ini, Bijiang, ini adalah mayat Bijiang, mantan kepala keluarga Bi, yang sudah menjadi Tian Yuan Xuanxian. Orang yang sangat kuat di level Xuanxian sekarang telah berubah menjadi mayat mumi. Hanya kerangka dan lapisan kulit yang menempel pada tubuh yang tersisa, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan energi kematian, dan tidak ada jejak seorang biksu. Metode apa yang digunakan untuk membuat Bijiang mati seperti ini?" Bai Sueyan berkata dengan kaget. Fang Yu menyipitkan matanya, benar-benar membuka mata jalan. Dia juga mencari penyebab kematian Bijiang. Seorang kultivator di alam Tianyuan Xuanxian, meskipun Fang Yu memang tidak kuat, dia tidak lemah dalam hal apapun. Terutama sejak memasuki negeri dongeng, apakah itu abadi sejati, abadi surgawi, atau abadi misterius, itu dapat mencapai yang tertinggi dalam menyelamatkan hidup. Dalam keadaan normal, jika seorang Xuanxian yang kuat ingin melarikan diri, kecuali kekuatannya jauh lebih unggul darinya, akan sulit untuk mencegahnya melarikan diri. Lapisan energi hitam samar ini masih menempel di tubuh, dan itu belum sepenuhnya hilang, Yuan Shen. Fang Yu menatap mayat mumi di depannya, dan sebuah gambar muncul di depannya. Dalam gambar itu, di depannya adalah seorang kultivator pria yang mengenakan mahkota dan memancarkan energi hitam. "Kau tidak akan pernah bisa membalas dendam, Bijiang." Kultivator laki-laki itu mencibir dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan ke arah dewa dari sudut pandang ini. Pada saat ini, Fang Yu terkejut. Sudut pandang yang dia asumsikan sekarang seharusnya adalah mayat yang telah dimumikan,
yang merupakan sudut pandang Bijiang sebelum kematiannya. Kakak, setelah kultivator laki-laki itu mengulurkan tangannya, seluruh tubuh Bijiang gemetar. Pada saat ini, penglihatan Fang Yu berubah lagi, seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Terlihat jelas bahwa jejak abu-abu kehitaman yang melekat pada Yuan Shen mengembang dengan cepat hingga seluruh Yuan Shen tertembus. Kemudian, roh primordial ditarik menjauh. Adegan ini sangat menakutkan, karena roh primordial adalah versi jiwa yang ditingkatkan. Begitu jiwa hilang, bahkan jika tubuh tetap ada, itu masih cangkang kosong, yang setara dengan kehilangan nyawanya. Yang terpenting adalah jika tubuh terluka atau bahkan rusak, itu dapat diperbaiki, tetapi jika jiwa atau jiwa rusak, itu tidak dapat dipulihkan. Setelah roh primordial ditarik menjauh, Bijiang secara alami runtuh, dan daging serta darahnya menyusut, berubah menjadi mayat yang telah dimumikan. Setelah menyaksikan proses ini, hati Fang Yu bergetar. Yang paling mengejutkannya bukanlah metode kematian Bijiang, tetapi kemampuan mata Dao. Kemampuan untuk mereproduksi apa yang dilihat almarhum sebelum kematian, serta kemampuan untuk menganalisis secara independen keadaan kematian, belum pernah terlihat sebelumnya. Mungkinkah ini juga disebabkan oleh peningkatan mata Dao Agung? Sialan, kemampuan ini agak bertentangan dengan langit. Konten yang disajikan oleh mata Dao Agung, dan itu sepenuhnya patuh pada pikiranku. Informasi apa yang ingin aku ketahui, itu akan menunjukkan kepadaku konten apa. Fang Yu berpikir dalam hati. Itu normal, jika semua batasan mata Dao Agung dibuka, kemampuannya akan jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkannya sekarang. Suara Li Huoyu terdengar. Bukankah ini sepenuhnya terpecahkan? Kapan batasannya akan sepenuhnya dicabut? Fang Yu bertanya. Tentu saja, ketika batasanmu sendiri sepenuhnya dibuka, kemampuan mata Dao akan sepenuhnya dibuka. Li Huoyu menjawab, ini tidak masuk akal. Kakak, bagaimana? Han Miaoyi bertanya ke samping. Fang Yu kembali sadar, bangkit dan berkata, seharusnya itu dibunuh oleh Kaisar. Metode kematiannya mirip dengan Biyang. Segel hitam menembus roh primordial, dan kemudian tidak ada penyelamatan. Kaisar, kemungkinan besar kultivator laki-laki yang mengenakan mahkota. Orang itu sudah pergi dari sini. Han Miaoyi berkata, kecuali kita, tidak ada biksu lain di sekitar sini. Baiklah, target berikutnya, kurasa itu adalah kota cermin air. Fang Yu memikirkannya dan berkata, Kaisar pasti sudah mendapat kabar tentang keberadaan Fang Yu. Dan mengetahui bahwa Fang Yu ada di gerbang Furong, dia mungkin tidak akan menemukan gerbang Furong secepat ini. Karena, setelah melihat kekuatan Fang Yu di Akademi Wanli, Kaisar jelas tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Fang Yu. Kalau tidak, dia akan menembak pada saat itu juga, dan dia akan langsung pergi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi? Tanya Han Miaoyi. Jangan khawatir, pergilah lebih awal, kamu mungkin akan terkejut oleh rumput, dan ketika Kaisar benar-benar muncul di kota Suijing, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Fang Yu berkata, kalau tidak, dia mungkin harus bersembunyi lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Han Miaoyi. Fang Yu berpikir sejenak, lalu menoleh untuk melihat Bai Sueyan dan bertanya, di Wushu, selain 4 kekuatan utamamu, kekuatan kuat apa lagi yang ada? Misalnya, kekuatan kelima, kekuatan keenam, des. Selain 4 kekuatan utama kita, tidak ada peringkat pasti untuk kekuatan lainnya. Bai Sueyan berpikir sejenak dan menjawab, tetapi jika kamu ingin berbicara tentang kekuatan yang relatif kuat selain kita, sebenarnya hanya ada 3 atau 4. Sekte Pedang Tulang Besi, Akademi Tianwu, Sekte Janji, Suantian. Des. Sebelum Bai Sueyan selesai berbicara, ekspresi Fang Yu tiba-tiba berubah, dan dia menyela kata-kata Bai Sueyan. Tuan Daoyu, apakah ada masalah? Ekspresi Bai Sueyan berubah, memikirkan apa yang terjadi, dan bertanya. Kamu baru saja mengatakan Sekte Janji. Apa kata-kata spesifiknya? Fang Yu bertanya. Sekte Wuji, apakah kata Wuji dalam tak terbatas? Bai Sueyan menjawab dengan wajah bingung. Benarkah janji? Mata Fang Yu membelalak. Di bumi, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Sekte Wuji adalah sekte kelas 1. Warisan yang ditinggalkan oleh Taois Wuji kemudian diperoleh oleh Fang Yu. Saat itu, Fang Yu melihat surat wasiat yang ditinggalkan oleh Taois Wuji, dan mengambil buah belimbing. Sekte Wuji ini hanya nama yang sama,
atau apakah itu sekte yang didirikan oleh Taois Wuji yang datang ke dunia liar setelah kenaikan? Fang Yu berpikir dalam hati. Tuan Daoyu tertarik pada sekte janji. Bai Sueyan bertanya dengan curiga. Baiklah, bawa aku ke sana selagi kamu punya waktu sekarang, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, Bai Sueyan mengangguk, tetapi masih ada kebingungan di matanya. Jika harus menentukan peringkat, sekte janji pasti akan berada di peringkat 10 besar di antara begitu banyak kekuatan di Wushu. Namun, dibandingkan dengan 4 kekuatan utama di 4 besar, bahkan jika mereka berada di peringkat kelima, kesenjangannya sangat besar. 4 kekuatan utama di Wushu tidak berada pada level yang sama dengan kekuatan lainnya. Namun karena Fang Yu sangat tertarik dengan hal ini, dia tidak keberatan. Tuan Daoyu, mari kita pergi ke sekte janji. Jika Kaisar menyerang Sui Jingcheng atau Furongmen, Bai Sueyan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, begitu Kaisar berubah, kita bisa kembali dalam waktu singkat. Fang Yu berkata, Mo Tianlu telah meninggalkan Ku Liontin Giok sebelumnya. Jika dia memiliki sesuatu, dia akan segera menemukanku. Mengenai Furongmenmu, silakan hubungi aku. Masih banyak cara lain. Setelah melihat jejak yang bisa bergerak seketika itu, Bai Sueyan mengangguk dan tidak lagi memikirkannya. Di tepi area pusat Wushu terdapat sebuah gunung terkenal bernama Gunung Jianfeng. Alasan mengapa gunung ini mendapat nama ini adalah karena bentuk gunung ini terlihat seperti bilah tajam yang berdiri tegak, dengan garis luar yang sangat jelas. Di kaki Gunung Jianfeng, terdapat sebuah sekte. Sekte ini juga agak terkenal di Wushu. Hanya saja kekuatannya tidak sebaik 4 kekuatan utama, sehingga jarang dibahas. Sekte ini adalah Sekte Wuji. Bai Sueyan membawa Fang Yu ke gerbang Sekte Janji. Sebelum mendekat, Anda dapat melihat gunung tinggi berdiri seperti pedang. Gunung ini sangat mengesankan, kata Fang Yu. Ini adalah Gunung Jianfeng. Ini memang tempat yang bagus untuk membangun sekte. Bai Sueyan berkata, Sekte Wuji dapat menempati tempat ini untuk membangun sekte, dan itu dapat dianggap sebagai bonus keberuntungan. Ketika mengomentari sekte lain di Wushu, nada bicara Bai Sueyan berbeda. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di puncak Wushu. Di Wushu, kecuali para pemimpin sebelumnya dari 4 kekuatan utama yang sejajar dengannya, mereka semua adalah junior. Gerbang Sekte Janji sebenarnya tidak memiliki plakat pintu yang jelas, tetapi sebuah prasasti batu dengan 2 karakter tertulis di atasnya. Janji. Fang Yu terkejut ketika dia melihat huruf tempat kedua kata ini ditulis. Ini adalah huruf yang sama persis dengan kata Wuji, yang ditulis di depan gerbang Sekte Wuji lebih dari 4.000 tahun yang lalu dalam ingatannya. Melihat kedua kata ini, Fang Yu pada dasarnya dapat memastikan bahwa Sekte Wuji di Wushu adalah sekte yang didirikan oleh Taois Wuji. Akhirnya bertemu dengan para senior tua di bumi. Fang Yu menjadi bersemangat. Keberadaan Taois Wuji adalah senior yang sangat tua baginya. Tidak lama setelah dia melangkah ke jalur kultivasi, gurunya membawanya ke konferensi pertukaran yang diadakan di Sekte Janji. Saat itu adalah puncak Sekte Wuji, dan itu juga puncak Taois Wuji.